Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ruang Tafsir Official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan kuliah pendidikan seks. Dan kitab yang akan saya paparkan adalah kitab Qurratul Uyun. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah hal-hal yang perlu suami lakukan sebelum bersenggama dengan istrinya. Disebutkan dalam kitab ini, annahu yutlabu minaz zawji idza aradal jima'ah ayyumaziha zawjatahu wa yula'ibaha bima huwa mubahun. Jadi suami itu dianjurkan sebelum bersenggama dengan istrinya hendaknya bersendagurau terlebih dahulu dan bermain-main dengan istrinya dengan sesuatu yang diperbolehkan. Jadi jangan langsung kepada intinya, tapi lakukanlah terlebih dahulu adalah bersendagurau, menyapa terlebih dahulu kepada pasangan kita. Setelah itu lakukan dengan yula'ibah, yaitu bermain-main. Apa sih sebenarnya bermain-main yang diperbolehkan di sini? Seperti halnya mislal mulamasatih wal mu'anaqatih wal qublatih fi ghairi ainaiha. Yang pertama adalah meraba. Jadi suami itu hendaknya meraba istrinya terlebih dahulu agar meraba di sini ini bisa merangsang istri. Setelah dia meraba, wal mu'anaqatih, merangkul, karena rangkulan itu juga bisa meningkatkan rangsangan istri. Ketika sudah merangkul, maka lakukan juga al-qublatuh fi ghairi ainaiha, yaitu mencium selain kedua matanya. Nah, tiga hal ini yang perlu dilakukan atau diperhatikan oleh suami hendaknya dilakukan sebelum melakukan hubungan seks atau bersenggama. Dan yang perlu digarisbawahi di sini di dalam mencium istri adalah ciumlah selain kedua matanya. Disebutkan dalam kitab ini bahwa wa amma fiha famu'addalin lil firaqi. Jadi mencium mata itu atau mencium mata istri itu dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Jadi percaya atau tidak, saya pernah mendengarkan sebuah cerita dari istri saya sendiri. Jadi dia punya teman dan temannya itu pernah bercerita katanya temannya ini sering dicium oleh suaminya pada kelopak matanya, dan itu terjadi benar bahwa perpisahan terjadi di antara keduanya. Jadi ini sebenarnya statement atau pernyataan yang disampaikan oleh penulis kitab Qurratul Uyun, dan kita percaya aja bahwa penulis kitab Qurratul Uyun di sini adalah seorang ulama yang secara mata batin itu sudah terbuka. Jadi kita percaya aja bahwa apa yang disampaikan terkait masalah efek negatif dari mencium mata itu adalah benar adanya. Gitu. Jadi harus dihindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu perceraian. Nah itu, jadi sebelum kita melakukan hubungan seks atau bersenggama, maka lakukan terlebih dahulu bersendagurau. Setelah bersendagurau, maka lakukan al-mula masatih, yaitu raba istrinya. Ketika sudah meraba, lakukanlah rangkulan terhadap istrinya, peluk istrinya. Ketika udah dipeluk, maka kasih ciuman yang hangat sehingga ciuman itu semakin merangsang syahwat atau gairah seksual istri. Kemudian dilanjutkan pada statement berikutnya dalam kitab Qurratul Uyun di sini, wala ya'tiha ala ghaflatin. Suami itu dilarang mendatangi istrinya atau bersenggama dengan istrinya dalam keadaan lupa. Apa yang dimaksud dengan bersenggama dalam keadaan lupa di sini?
yaitu bersenggama tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Istilah pemanasan di sini seringkali kita dengar dengan istilah foreplay, gitu ya. Pentingnya kita itu menghindari melakukan hubungan seksual tanpa adanya pemanasan terlebih dahulu. Ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yaqa'anna ahadukum ala imra'atihi kama taqa'ul bahima. Jangan sampai salah seorang di antara kita atau suami bersenggama dengan istrinya seperti yang dilakukan oleh hewan. Bagaimana hewan itu melakukan hubungan seks? Jadi hewan melakukan hubungan seks itu tanpa ada pemanasan, tanpa ada foreplay. Jadi dia itu ketika udah ketemu lawan jenisnya, ya udah dia langsung gas gitu kan, tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini disarankan oleh Nabi, liyakun bainahuma rasulun. Kalau tadi dilarang melakukan melakukan senggama seperti yang dilakukan hewan, terus seperti apa yang disarankan oleh Nabi, yaitu liyakun bainahuma rasulun. Lakukan senggama atau hubungan seks di antara suami istri itu dengan adanya perantara, ikatan. Qila wama ar-rasulu. Jadi Nabi ini ditanya, apa yang dimaksud dengan ar-rasul? Apa yang dimaksud dengan perantara itu, wahai Nabi? Qala, maka Nabi menjawab, al-kublatu wal kalam. Yaitu suami memberikan ciuman yang hangat, yang mesra terhadap istrinya, dan juga wal kalam, bercakap-cakap dengan kata-kata yang indah, sehingga kata-kata itu bisa membangkitkan gairah seksual istri, bisa memberikan istri semangat, dan juga bisa menyenangkan istri. Jadi beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan itu merupakan nasihat dari Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai orang yang sudah berumah tangga. Maka sebelum melakukan hubungan seksual bagi siapapun yang sudah berumah tangga, hendaknya hindari seksual yang dilakukan tanpa ada foreplay, tanpa ada pemanasan. Lakukanlah pemanasan terlebih dahulu, diantaranya misalkan bercakap-cakap, bersenda gurau dengan kata-kata yang indah. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan meraba, terus kemudian berangkulan dan kasih ciuman yang hangat terhadap istri. Nah, itu yang perlu kita ketahui, itu yang perlu kita ingat ketika kita ingin melakukan senggama atau hubungan seksual. Dan yang perlu kita ingat lagi adalah ketika kita melakukan ciuman terhadap istri, hindari mencium mata, karena mencium mata itu memiliki efek negatif, yaitu akan bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Sangat disayangkan kan? Itu kan, karena perceraian di sini merupakan sesuatu yang diperbolehkan tapi dibenci oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hindari perceraian. Mari kita bangun rumah tangga kita dengan penuh mawaddah, cinta, dan juga dengan penuh rahmah dan kasih sayang. Demikian teman-teman, sahabat Ruang Tafsir Official dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.